Halo semuanya, kami dari kelompok 8, kelas Geofisika A, nama saya Eka Yunita, lalu ada Erlangga Wimantoro, Khairul Rohati, Sofyan Nugraha, dan juga Konita Sobrina. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang subareal debris flow konglomerat. Subareal debris flow sendiri dapat diartikan sebagai aliran yang terjadi dalam banyak kondisi iklim, tetapi sangat umumnya terjadi di daerah yang kering dan semi kering, di mana biasanya dimulai setelah terjadinya hujan lebat. Spiral debris flow ini umum ditemukan di daerah vulkanik, di mana debris-debris vulkanik menjadi jenuh air selama terjadinya hujan lebat yang menyertai letusan atau hasil dari mencairnya es dan salju yang menumpuk di kerucut gunung berapi di antara banyaknya letusan. Gambar di sebelah kiri ini menunjukkan gambar endapan aliran debris di Mountain Highlands, Washington, di mana aliran ini biasanya terdiri dari campuran partikel yang ukurannya bervariasi. Ada yang berukuran tanah liat hingga yang berukuran batu besar. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai subaerial debris flows. Jadi subaerial debris flow adalah aliran gravitasi sedimen yang tersusun dari partikel berukuran kerikil dan ditandai dengan adanya matriks kohesif dari partikel lempung dan juga pasir halus. Aliran gravitasi sedimen mampu mengangkut material dengan ukuran yang sangat bervariasi dan endapannya cenderung matriks supported dan juga poorly sorted. Nah, endapan subaerial debris flow ini biasanya non-graded, tetapi beberapa unit mungkin menunjukkan inverse atau normal grading. Baik, yang selanjutnya, bagaimana aliran dari debris itu sendiri? Pertama, aliran serpihan atau matriks yang sebagian besar terdiri dari pasir tanpa kohesi dan kerikil ini dipengaruhi oleh kejenuhan air. Kemudian terjadi pergerakan dan aliran akan terus bergerak di atas lereng serendah 1 derajat atau 2 derajat. Aliran debris subaqueous atau aliran debris-debris di bawah permukaan air bergerak cepat ke bawah lereng mencair dan tercampur dengan lebih banyak air. Yang terakhir, kekuatan aliran debris akan berkurang dan masuk ke arus turbiditas. Gambar di samping merupakan gambar subaerial debris flow berstrata besar hingga kasar. Nah, selanjutnya, subaerial debris flow konglomerat ini dihasilkan oleh aliran debris di darat, terutama pada alluvial vents dan proglacial outwest vents. Kemudian satuan konglomerat dapat dibatasi oleh lapisan tipis kerikil yang padat. Nah, karakteristik pembeda utama dari endapan subaerial debris flow ini kita dapat lihat dari gambar ini. Gambar ini merupakan bagian skematis yang mengilustrasikan fitur khas dari endapan subaerial debris flow. Oke, selanjutnya karakteristik dari subaerial debris flow konglomerat ini, yang pertama memiliki matrix supported fabric atau cenderung dia kelasnya ini tidak bersentuhan dan terpisahkan oleh matriks yang lebih halus. Lalu yang kedua, penyortiran konglomeratnya sangat buruk, yaitu very poorly sorted, di mana ukuran kelasnya itu dalam satu bedding bisa sangat berbeda. Lalu yang ketiga, kelas dari konglomerat jenis subaerial debris flow ini harusnya memiliki kesejajaran dengan si aliran lapisan gesernya. Tetapi konglomerat ini malah sebaliknya, yaitu orientasi kelasnya acak dan lapisannya ini tidak struktur. Yang keempat, kelas atau fragmen dari konglomeratnya bisa berukuran besar, seperti beberapa meter atau beberapa ratus sentimeter. Lalu yang terakhir, yang kelima, lapisan batuan sedimen ini bisa tebalnya puluhan hingga ratusan sentimeter. Oke, berikut adalah referensi yang kelompok kami gunakan. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kurang, mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.